Pemirsa, besok kita akan melakoni momen yang penting bersejarah bagi negeri ini, yaitu Hari Pemungutan Suara. Nah, bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 ini mempersiapkan ajang pesta demokrasi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta bagaimana suasana sejumlah TPS, tempat di mana para pasangan calon dan calon presiden dan calon wakil presiden ini akan memberikan hak suaranya pula. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio kami, ataupun juga yang nanti akan kami undang yang berada di beberapa lokasi, tapi kami perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir ke studio kami, yaitu ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, terima kasih Prof sudah hadir. Akhirnya kita ketemu di sini ya, nggak via Zoom lagi ya. Meskipun tetap ada cara kita. Kemudian juga hadir bersama kami ada mantan Ketua KPU RI, yaitu ada Pak Ilham Saputra. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Nah, nanti kita tentu akan membahas untuk melihat bagaimana besok kesuksesan harapannya untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Ada Pilpres di sana, kemudian juga ada Pileg di sana. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, apa saja hal-hal yang perlu diwaspadai. Nah, pertama saya ingin menuju terlebih dahulu kepada Pak Ilham. Pak Ilham, kalau berkaca dari pengalaman Pak Ilham, apa-apa saja hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan pemilu, pilpres, dan juga pileg secara bersamaan? Ya, tentu kalau kita bicara dalam konteks menjelang hari H, yang perlu kita lihat adalah kesiapan dari KPPS, kelompok pemungutan suara. Ini penting sekali, terutama pemahaman terhadap teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Itu penting sekali. Sudah di BIMTEK, kemudian saya dengar juga sudah ada menggunakan Sirekap sebagai alat bantu. Nah, apakah kemudian penggunaan Sirekap ini sudah dipahami betul oleh petugas KPPS? Nah, kedua adalah soal logistik. Nah, ini logistik ini juga pengalaman dari pemilu ke pemilu, ada saja kemudian yang salah kirim dengan beda dapil gitu ya, terutama untuk pileg. Karena kalau beda dapil tentu nama yang akan muncul dalam surat suara adalah berbeda dengan dapil yang seharusnya tepat tujuannya gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern kita bersama. Nah, juga termasuk persiapan KPPS-nya. Nah, tadi beberapa kali diskusi terkait dengan anggaran pemilu dikaitkan dengan kondisi TPS yang biasa-biasa saja misalnya saja. Di beberapa tempat memang tempatnya itu tidak representatif ya, seperti di ujung gang, kemudian juga tidak sesuai dengan bagan yang ada di peraturan KPU misalnya saja, luasnya, kemudian juga aturannya. Tetapi selama kemudian itu bisa membuat masyarakat menggunakan hak pilihnya, saya kira so far tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting adalah dengan sorotan masyarakat, sorotan publik terhadap penyelenggara pemilu kita kali ini, saya berharap betul penyelenggara pemilu bisa melaksanakan penyelenggaraan pemilu ini secara profesional dan transparan. Oke, harapannya demikian. Memang ada kendala-kendala mungkin yang harus menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat juga tadi kan dari layar kaca, proses pendistribusian masih terus berlangsung. Medannya begitu berat, harus naik kapal, naik perahu, menggunakan motor begitu. Ya. Itu juga jadi kendala-kendala ya tentunya ya. Betul, dari berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, biasanya kita memprioritaskan logistik itu ke daerah-daerah yang jauh terlebih dahulu. Misalnya logistik luar negeri, itu jauh-jauh hari sudah kita kirimkan ke luar negeri. Kemudian juga di Indonesia Timur, misalnya saja, atau daerah-daerah kepulauan seperti Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan beberapa daerah lain, itu kita prioritaskan untuk dikirim terlebih dahulu. Agar kemudian perjalanan waktunya kan juga lumayan panjang ya, makan waktu dan juga belum lagi nanti ketika sudah sampai pulau itu juga diangkut lagi dengan motor dan sebagainya dengan kondisi jalanan yang tidak representatif. Tetapi saya kira dengan kesungguhan dan keseriusan perencanaan penyelenggara pemilu ini bisa kita atasi bersama. Oke, baik. Nanti saya ingin ke Prof. Burhan melihat bagaimana kira-kira proyeksinya untuk pelaksanaan pemilu besok, termasuk juga mungkin kemarin sudah kita sempat bahas ya di Kabar Petang begitu ya. Tapi kita mungkin sudut pandang lain lagi nih soal bagaimana tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024. Kalau kita lihat trennya dari 2014 menuju 2019 itu tingkat partisipasinya naiknya cukup signifikan. Bagaimana dengan 2024 ini? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.